Saya Ranggadama Aditya dengan NIM 21L10033 dari Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2021. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari 3 pertanyaan yang terdapat dalam video. Untuk pertanyaan pertama yaitu, bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki kehidupan spiritualnya? Kemudian jawaban saya adalah, manusia menggunakan ajaran-ajaran yang ada dalam agama mereka. Seperti dalam agama saya, yaitu agama Katolik, mengajarkan kita untuk berdoa kepada Allah, tidak hanya pada hari Minggu, melainkan setiap hari. Itulah sebabnya tertulis dalam Alkitab, berdoa dengan tidak jemu-jemu, tertulis dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1. Dan berdoa dengan tekun dan siap siaga sambil mengucap syukur kepada Allah, tertulis dalam Kolose 4 ayat 2. Tanpa keberanian dan kemurahan hati, doa hanyalah hayalan bagi semata. Tetapi doa tidak cukup hanya dengan kerendahan hati saja, tetapi memerlukan iman juga. Pertanyaan kedua, bagaimana manusia menggunakan agama untuk berbuat tidak baik kepada orang lain? Dalam hidup, kita pasti pernah berbuat tidak baik kepada orang lain. Tetapi terkadang ada orang yang menggunakan agama untuk menjadi alasan untuk berbuat tidak baik kepada orang lain. Nyatanya, Santo Yohanes pernah berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Jadi, jika masih ada orang yang menggunakan agama untuk menjadi alasan berbuat tidak baik kepada orang lain, itu menandakan bahwa orang tersebut tidak memiliki iman. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah agama itu bisa membuat orang yang tidak baik menjadi lebih baik? Jika ada, berikan contoh. Agama bisa membuat orang yang tidak baik menjadi baik, seperti contoh kisah Edi yang dikenal dengan nama Ahu Medan. Di lingkungannya, ia sangat ditakuti oleh orang-orang. Sejak kecil, Edi mengalami hal yang menyakitkan di keluarganya. Orang tuanya memiliki kesibukan sendiri dan membuat Edi mencari perhatian dalam pergaulannya. Ayah Edi mendidik Edi dengan keras. Ayahnya mengajarkan bela diri supaya Edi tidak kalah dalam setiap perkelahian dengan teman-temannya. Edi terus mendalami bela diri hingga ia tumbuh dewasa. Sampai akhirnya Edi merasa ingin mencoba ilmunya di jalan. Ia bertemu dengan orang lain di jalan, lalu berkelahi. Ia merasa sudah hebat karena bisa mengalahkan orang. Singkat cerita, Edi harus mendekam di penjara untuk ke-6 kalinya karena kekerasan dan obat terlarang. Pada saat di penjara, Edi mengikuti suatu kebaktian. Ia mendengar khotbah tentang suatu hal yang menyebutkan bahwa di dalam Yesus, sesuatu yang sudah lama berlalu dan yang baru saja datang. Pada saat itu, ia merasa ada sesuatu yang ia dapatkan. Ia merasa ada yang menyentuh hatinya. Ia menangis tanpa bisa dibendung. Pada saat ia mendengar pujian, ia menutup matanya dan mengadah ke atas. Pada saat itu, ia merasa ada sosok besar putih berdiri di hadapannya. Ia sadar itu adalah sosok Tuhan Yesus yang ia kenal. Mulai saat itu, Edi menjadi pribadi yang baru. Ia mulai membaca Alkitab dan mengenal Tuhan Yesus. Penjara bukan lagi tempat yang menakutkan bagi Edi. Edi pun diubah Tuhan 180 derajat. Berikut adalah jawaban untuk tugas pertama saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Tuhan memberkati.